Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari kedua kita. Nah, setelah hari pertama kemarin kita sudah berhasil membuat model 3 dimensi secara langsung, portal, kolom, balok, plat, dan plat tangga secara langsung. Nah, di hari kedua ini kita awali dulu dengan memodelkan hal-hal penting dalam permodelan 3 dimensi kita. Nah, apa itu? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, hal penting apa saja yang saya maksud tadi? Hal penting itu adalah ini, 4 hal ini. Jadi pertama kita mau modelkan ke penampang retak dari balok kolom kita, kemudian diafragma pada elevasi lantai kita, kemudian ada sumber massa dan ada accidental torsion gitu ya. Nah, itu yang harus kita modelkan dan ini belum terbahas ke pertemuan kemarin. Nah, pertemuan kemarin kan saya baru fokus bagaimana cara membuat bentuk 3 dimensinya dulu gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut mendefinisikan keempat hal ini gitu. Ada hal yang saya lupa sampaikan di hari pertama kemarin. Kalau kalian perhatikan di hari pertama, itu tumpuan struktur kita menggunakan tumpuan bersifat sendi, bukan jepit. Nah, ini menjadi menarik kenapa kok bisa sebuah gedung 10 lantai yang biasanya akan menggunakan pondasi dalam, tapi diasumsikan hubungannya itu adalah hubungan sendi, bukan terjepit. Nah, mau tahu alasannya? Berikut ini adalah selengkapnya. Selanjutnya adalah tentang tumpuan pada pondasi. Tumpuan pondasi memang pada akhirnya nanti kita akan memodelkan sebagai tumpuan sendi karena goyangan struktur ketika ada beban gempa kita rekam jadi goyangan yang beam sway. Jadi goyangan balok gitu ya. Nah, itu hanya bisa terjadi jika di kolom bagian dasar di atas panel cap itu terjadi sendi plastis. Nah, karena dia sendi plastis artinya kan ini bisa berotasi cukup besar. Artinya di sini idealisasinya adalah seperti tumpuan sendi, seperti itu. Nah, itu tadi jawabannya mengapa kok pondasinya pada dasar kolom di lantai 1 kita asumsikan sebagai tumpuan sendi, bukan tumpuan jepit. Karena kita mengharapkan terjadinya goyangan balok atau beam sway mechanism ketika struktur itu mengalami goyangan gempa yang besar. Jadi ceritanya begini, urut-urutannya memang ketika terjadi beban gempa kecil, maka sebenarnya kolom itu belum retak, belum jadi sendi plastis di kolom. Jadi kolomnya masih baik-baik saja, penampangnya masih utuh, tidak ada terjadi rotasi yang cukup besar pada bangunan kita. Nah, akibatnya fase pertama itu adalah bangunan kita masih bekerja seperti cantilever. Jadi masih sebagai struktur yang cantilever, hanya lurus begini saja. Ya, gini ya, kiri kanan gini, gitu. Tanpa terjadi swing seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Ini bedanya. Jadi kalau kalian bayangkan, ini ya, saya mungkin dua. Ketika kolom itu belum terjadi sendi plastis, maka dia akan bergerak kayak gini. Nah, terjadi sendi plastis lama-lama karena beban gempanya makin besar, kemudian terjadi sendi plastis di dasar kolom, maka jadi kayak gini. Nah, karena di jari saya di bagian ini ya, di bagian bawah ini seperti tumpuan kolom pada panel cap, itu terjadi sendi plastis yang dia memungkinkan untuk terjadi beam sway seperti ini. Nah, seperti ini. Berbeda ketika masih belum terjadi sendi plastis, dia akan jadi cantilever seperti ini. Kemudian terjadi sendi plastis, dia akan terjadi beam sway seperti ini. Nah, beam sway inilah yang akan menimbulkan efek strong column weak beam atau sendi-sendi plastis pada area balok induk kita yang kita harapkan mampu untuk menyerap beban gempa. Nah, oke. Setelah tahu alasannya kenapa kita menggunakan sendi bukan jepit dalam permodelan struktur. Nah, tapi ada tapinya nih. Ada pasal khusus dari SNI gempa yaitu ini. Untuk tujuan penentuan beban seismik. Itu kata kuncinya. Maka permodelan fondasi diizinkan menganggap struktur terjepit di dasarnya. Nah, ujung-ujungnya dijepit lagi. Tapi ini hanya untuk tujuan penentuan beban seismik. Artinya hanya untuk tujuan mengevaluasi ketidakberaturan struktur. Karena kan faktor paling penting dalam penentuan beban seismik adalah ketidakberaturan struktur kita. Nah, sehingga dari sini inilah dasarnya. Nanti kita ubah dulu ke jepit, lalu kita cek ketidakberaturan struktur, setelah itu baru kita ganti ke sendi lagi. Jadi yang ini adalah tahap pertama untuk mengetahui ketidakberaturan, yang ini adalah tahap kedua nanti untuk mengambil gaya-gaya dalamnya, bending moment, shear force, gaya kolom dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Mari kita praktekkan langsung ke dalam permodelannya di sini.
kita langsung pergi ke lantai dasar, kita langsung pilih, dan kita ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit seperti ini. Nah ya, sudah diganti semua gitu. Nah selanjutnya tentang permodelan, yang berikutnya adalah tentang stiffness reduction factor. Ini adalah untuk mensimulasikan kondisi penampang retak dari struktur kita gitu ya. Ini masih ada kaitannya dengan ini. Nah, masih gitu. Lah kenapa kok ada penampang retak? Ya karena memang kita meniatkan ketika terjadi beban gempa yang besar, struktur ini masih boleh terjadi sendi-sendi plastis. Apa itu sendi plastis? Sendi plastis adalah bagian struktur yang telah mengalami kondisi plastis, artinya tulangannya sudah leleh gitu ya. Dan dia berubah dari kondisi yang awalnya hampir jepit berubah menjadi sendi gitu. Kenapa? Karena di bagian titik ini nanti bisa baloknya, terutama balok ya, itu bisa berotasi atau bisa melengkung dengan cukup banyak gitu ya. Nah, karena melengkungnya cukup banyak itu dia mendekati kayak sendi. Nah, itulah asal muasal istilah sendi plastis. Jadi kondisinya plastis sudah leleh, tulangannya sudah mulai leleh dan dia bisa berotasi dengan besar. Nah, namanya juga sudah leleh ya. Berarti kan penampang baloknya itu sudah mengalami keretakan pada sisi tarik. Jadi sisi tarik balok kan kita tidak menganggap beton itu mampu menahan tariknya. Itulah alasannya dengan terjadi sendi plastis ini sebenarnya penampang-penampang kita adalah penampang yang sudah retak. Nah, lalu bagaimana cara memodelkannya? Caranya dengan sederhana. Dari SNI beton 2847 ya, itu memberikan guidance caranya dengan mengalihkan faktor reduksi. Jadi inersia penampang retak dari sebuah balok yang balok persegi ya, itu direduksi sampai 0,35 seperti itu. Kemudian inersia dari penampang kolom direduksi sampai 0,7. Dan ya itu dua itu. Jadi balok dan kolom sebagai struktur utama kita. Nah, itulah caranya mereduksi penampang retak gitu ya. Nah, di sisi lain ternyata di dalam SNI-nya sendiri, nah di sini letaknya. Jadi di bagian bab permodelan struktur, sebagai tambahan model tersebut harus sesuai dengan hal berikut, yaitu properti kekuatan elemen beton atau batu bata harus memperhitungkan pengaruh penampang retak. Nah, ini dia. Jadi model strukturnya itu memperhitungkan pengaruh penampang retak gitu. Itu ya, itu alasannya kenapa kok kita memodelkan penampang retak. Nah, bagaimana caranya? Kita coba buka ke permodelannya. Nah, ada dua cara. Cara pertama kita bisa satu persatu ini. Satu persatu kita modifikasi seperti ini. Kita set modifier di sini dikalikan 0,35 gitu ya. Itu per masing-masing balok gitu. Ini seperti itu. Nah, atau cara kedua yang mau saya praktekkan ada cara kedua, yaitu dengan cara kita pilih dulu. Kita pilih select property frame section, kita pilih semua balok gitu ya, ditahan pakai shift, kita select, kemudian kita close. Nah, di sini setelah terpilih semua balok, baru kita assign frame property modifier. Kita kalikan dengan angka 0,35 untuk inersia dan 0,35 untuk inersianya. Kita klik apply. Kita klik OK gitu. Maka secara otomatis seluruh balok mau apapun penampangnya itu sudah terreduksi 0,35. Kan menyenangkan gitu ya. Daripada kita satu-satu. Kita klik kanan untuk ngeceknya. Nah, ini dia property modifier inersia itu 0,35. Nah, untuk kolom juga sama, kita pilih select property frame section, pilih kolom 1 2 3. Kemudian kita select, kita klik close, kita assign frame property modifier, ini jadikan 0,7 dan 0,7 seperti itu. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita cek kolomnya, dicek, diklik kanan, di assignment benar 0,7 dan 0,7 seperti itu ya. Oke, kemudian tadi modelkan pondasi sudah, harusnya nanti jadi sendi, tapi kita ganti dulu jadi jepit. Kemudian inersia penampang retak sudah kita modelkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentang diafragma. Nah, diafragma ini akan saya jelaskan dulu apa itu diafragma. Berikut ini adalah penjelasannya.